maupun yang berada di media-media Zoom yang ada di seluruh Indonesia. Katanya lebih dari 1000. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Pak Dirjen dan seluruh Kepala Badan Litbang, pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian dan pejabat Eselon 2, para peneliti pertanian tidak pernah mengingkari janji. Sepanjang dia berkeringat, keringat membawa hasil. Kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Peserta webinar baik fisikal maupun yang berada di media-media Zoom yang ada di seluruh Indonesia. Katanya lebih dari 1000. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Pak Dirjen dan seluruh Kepala Badan Litbang, pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian dan pejabat Eselon 2, para peneliti dan semua keluarga besar Litbang Pertanian yang sempat hadir baik di fisikal maupun yang ada di daring yang ada. Yang saya hormati para narasumber, ada Pak Zahar Sewang, ini Duta Petani Milenia Pertanian. Jadi beliau salah satu tokoh pertanian yang kita angkat secara resmi dari sejumlah tokoh-tokoh pertanian. Kami memang mendorong hadirnya tokoh-tokoh yang baru, kemudian memang memiliki prospek, dan Kementan terus memberikan supporting system dari seluruh langkah-langkah Duta Petani Milenia kita. Ada di Horti, ada di kembang-kembang yang banyak itu, yang sudah mengeluarkan janda bolong ke seluruh dunia, ada juga seperti itu. Ada yang berkait dengan tanaman pangan, padi, jagung, porang, ada yang berkait dengan perkebunan, dan tentu peternakan. Para narasumber lain ada Insinyur Utama Kajdu dari Kadin Indonesia, selamat sore. Dan Bapak Ibu yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu yang sama, saya muliakan. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shalli sodri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalal yasiran min ahli. Saya ingin mengatakan bahwa forum webinar kita hari ini atau diskusi dan dialog kita hari ini baik secara fisikal maupun daring adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan bangsa hari ini, dan tentu saja kehidupan bangsa yang harus kita jamin bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera dibandingkan apa yang telah kita capai selama ini. Oleh karena itu kita memang harus bagian dari tanggung jawab masa depan bangsa ini melalui kehadiran kita pada semua kontribusi kita, semua sumbangsi kita untuk menghadirkan sesuatu yang baik, yang bisa berfungsi atau bisa memberi sumbangsi hadirnya upaya-upaya menghadirkan berbagai kehidupan yang makin sejahtera, khususnya di bidang pertanian. Oleh karena itu saya yakin bahwa talk show yang kita hari ini adalah bagian-bagian dari sebuah langkah untuk lebih mengintensifikasi kebersamaan kita menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya selalu katakan yang paling siap menghadirkan negara yang makin baik dan sejahtera adalah pertanian. Saya selalu katakan salah satu yang di depan mata kita untuk menghadirkan kehidupan rakyat, terbukanya lapangan kerja yang makin besar adalah pertanian. Kurang apa Allah memberikan sumber daya alam yang begitu besar, termasuk ruang-ruang untuk bertani. Ada dataran rendah, ada bukit-bukit, ada gunung-gunung, dengan macam-macam agroklimaks yang kita miliki di seluruh Indonesia. Dan ini pemberian Tuhan. Yang kedua, kita negara besar dengan 270 juta orang, membutuhkan kesiapan kita memberikan kemampuan-kemampuan untuk membukakan akses-akses ekonomi yang berdampak pada hadirnya kehidupan ekonomi yang makin baik dan makin sejahtera bagi. Bukan hanya itu, 270 orang itu pasti membutuhkan makan setiap saat. Kalau begitu, pertanian adalah jawaban di depan mata
minimal untuk mengatakan tidak ada dari 270 juta orang. Ini nggak sedikit loh, 270 juta orang. Makanannya tersedia. Dari cara kita mengintervensi, cara kita melakukan sistem-sistem pertanian bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, talk show kita hari ini adalah bagian untuk mencari berbagai kemungkinan-kemungkinan baru dari hadirnya komoditas baru, cara bertani yang baru, intervensi sains, riset dan teknologi baru untuk menghasilkan produktivitas yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, sehingga pertanian kita tidak hanya nutrisi untuk kita makan, tapi nutrisi ekonomi bagi bangsa. Tidak hanya nutrisi bagi bangsa ini, tapi nutrisi dan varietas-varietas pertanian, jenis pertanian yang dibutuhkan oleh dunia. Ini yang kita akan cerita sama-sama hari ini dan ke depan. Saya kira peserta webinar yang sama saya hormati, saya ingin langsung masuk pada seperti apa sih strategi Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sebenarnya membuat dua jenis komoditi pertanian baru dalam mainstream program, dalam program utama kita. Dan ujung dari mainstream program tambahan yang ada selain 12 komoditi atau 13 komoditi yang kita jaga, mulai dari beras, jagung, ayam, bla bla bla, itu ada 13 jenisnya, ya, supaya tidak langka makanan, tidak langka kebutuhan dan lain-lain. Itu kita jaga memang, walaupun diantaranya kita masih tertati-tati karena harus berhadapan dengan importasi yang ada. Contohnya bawang putih, karena bawang putih memang hidup dalam negara subtropis. Negara kita boleh hidup bawang putih, tapi karena kita di negara-negara tropis membutuhkan ketelitian, kecermatan yang lebih kuat. Aromanya lebih menyengat, lebih enak memang, tetapi memang besarannya kita kalah dari dataran-dataran yang subtropis, daerah dingin. Nah, tetapi ini kan kita terus bekerja dengan teknologi, dan Litbang punya tugas terus melakukan persaingan. Tapi mereka juga butuh bawang merah kita kan. Nah, itulah bagian. Tapi ini dalam 11 atau 12, 13 komoditi yang masuk. Ada dari 3-5 cara bertindak tambahan. Perluasan lahan, CB1, CB2 adalah diversifikasi makanan. Tidak semua harus dengan beras. Kita kembali menghidupkan ubi di mana, pisang di mana, talas di mana, sagu di mana, dan banyak sekali jenisnya. Nah, kita terus hidupkan itu CB3 kita. CB3 kita adalah melakukan CB3 diversifikasi makanan. CB4 cara bertindak keempat yang tambahan itu adalah membuang lumbung-lumbung pangan, terutama pada daerah defisit. Jadi nanti jangan sampai terjadi musim kering tambahan, tiba-tiba semua panik. Padahal dari awal kita sudah perkirakan kalau sudah banjir itu seperti sekarang, besok akan terjadi kekeringan. Itu pengalaman. Kalau begitu daerah defisit sudah siapkan lumbungnya dari sekarang. Berapa besar penduduknya yang akan makan, minimal in out 20-30% yang harus dipikirkan. Dan ini dipikirkan oleh Kementan terus menerus menghadapi tantangan. Kau kira kecil tantangannya Kementan, pusing kepala juga nih. Harga naik, Mentan salah. Harga turun, Mentan salah, gitu. Dan ini maju kena, mundur kena, siapa suruh jadi pegawai Mentan, gitu. Peserta webinar dan Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Kementan nggak boleh sendiri. Harus di challenge terus melalui talk show, harus terus. Dan apapun bentuknya, itu pesan untuk saya. Dan pesan itu bagi saya, jajaran saya, Litbang, ini pesan-pesan dan rekomendasi yang harus kita cermati. Dan sepanjang harus di-exercise, harus di-exercise. Dan saya selalu membungkus dengan CCA. Cepat, cermat, dan akurat. Buat apa pesan itu lama-lama? Kalau rekomendasi ini harus bisa diterapkan tahun ini, kenapa harus tunggu tahun depan? Oleh karena itu saya akan tunggu rekomendasi ini keluar dari hasil talk show dengan baik. Itu CB4. CB4-nya adalah
membangun smart farming atau pertanian modern melalui greenhouse, sungkup, mulsa dan lain-lain sebagainya. Selain itu menggunakan tentu drone, yang bisa menggunakan drone, menggunakan mekanisasi, menggunakan dengan tata kelola atau berbagai artificial intelligence, Internet of Things. Ini akan segera masuk dengan anak-anak kita, terutama anak-anak milenial yang ada. Makanya Pak Sahar ini termasuk golongan yang milenial gitulah. Mentalnya juga milenial loh. Milenial itu diukur dari semangat dan kemampuan kerja. Biar umurnya masih 30 tahun tapi lebih banyak tidurnya dari kerjanya. Wah, ini juga menjadi persoalan. Berarti kurang nutrisi. Oleh karena itu pertanian harus bisa menghitung juga seperti apa nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kita tidak mau generasi besok generasi yang stunting, yang kurang nutrisinya. Kalau kurang nutrisinya, otaknya menjadi kecil. Kurang nutrisinya, tingginya kalah dengan anak-anak di luar negeri. Kalau gini, ini pekerjaan yang besar. Ini masuk porang. Karena porang salah satu CB5-nya adalah melakukan eksportasi 3 kali lipat dari yang ada. Maafkan saya, ini kata data BPS, dalam 15 tahun untuk pertama kali Kementan atau pertanian, ekspor pertanian tembus di atas 15,4%. Kita berkontribusi 451 triliun, diantaranya porang kurang lebih 1,3 triliun lebih. Jadi kami udah ekspor. Dan sekarang luar biasa, di semua tempat kita bisa ekspor. Pak Sahar, saya terima kasih karena saya langsung lihat kebunnya. Memang pertanian itu cuma membutuhkan sedikit serius, sambil olahraga santai di lapangan, kayak Pak Sahar ini, saya lihat seperti itu. Kalau Sabtu Minggu nggak dipakai jalan-jalan, tetapi jalan-jalannya di kebunnya, nah, itu miliaran nanti di depannya. Jadi porang ini sudah 1,3 triliun. Tapi cukupkah 1,3? Tidak. Kenapa? Porang dibutuhkan oleh 13 negara ya, 11 atau 13 ya. Sekarang ini ada Cina, ada Myanmar, ada Jepang, ada Amerika juga udah minta, ada Eropa. Saya punya daftar di sini. Ada yang membutuhkan dari ini ada 16 negara Bapak yang udah pesan pada kita. Jadi ini ruangnya bagus. Dan ini masuk dalam cara bertindak 5 di dalam rangka mempersiapkan ketahanan pangan dan kehidupan negara di mana pertanian adalah menjadi pilarnya. 16 negara itu antara lain Tiongkok, Thailand, Taiwan, Myanmar, Vietnam, dan Jepang, selain Cina yang paling besar. Nah, saudara-saudara sekalian, sama saya hormati, berarti ini memang harus kita bicarakan lebih intens lagi. Karena kenapa? Pertanian harus bicara budidaya. Selain budidaya, kita harus bicara dengan paskanya seperti apa, disimpan di mana, bagaimana cara mempaskakan supaya tidak ada yang losis, tepat waktu untuk mengambilnya. Kalau masih bisa, jangan 8 bulan kan, ini 1 kali panen pertama itu 8 bulan. Jangan diambil dulu, kalau 8 bulan nanti kalau masih ratusan juta itu per hektar. Ya, ratusan juta kan. Kalau disimpan, ini Sahar yang ngajar saya di mobil tadi. Kalau disimpan 2 kali 8 bulan berarti 16 bulan. Hasilnya bisa mendekati 800 juta. Kalau 2 hektar kan 1 miliar lebih. Gila. Nah itu. Tapi oleh karena itu bicara porang hari ini, bicara budidaya. Tapi kemudian bicara dengan pasca yang tepat seperti apa, butuh kita dialogkan, butuh talk show, di mana pelaku-pelaku seperti Pak Sahar dan lain-lain harus bicara yang sebenarnya. Dan di Kementan saya berharap tidak ada dusta di antara kita, tidak ada yang diangkat-angkat apa adanya. Ada saatnya kita gagal, dan gagal biasa. Tapi gagal tidak berarti kita tidak melakukan replanting untuk memperbaiki. Gagal itu sesuatu keberhasilan yang tertunda. Saya oke. Ya nggak boleh kita ngangkat-ngangkat. Memang hasilnya cuma 5 dibilang 100. Nggak boleh. Nanti kita tersiasati dengan itu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu memang kita bicara tentang pasca. Saya berharap memang kita udah tanamkan proses-prosesnya dilakukan. Bagaimana sebenarnya memelihara porang.
Kalau saya sih, porang ini dari dulu Bapak. Barang ini barang yang dilempar di pinggir-pinggir hutan, dia tumbuh sendiri. Kadang-kadang dulu kita tidak makan, karena kalau kita makan bisa keracunan. Tapi itu dulu. Sekarang keracunan dengan uang yang banyak, kalau uangnya kita makan. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, oleh karena saya bangga banget dengan hadir di talk show ini. Jadi budidaya petiknya harus bagus, termasuk penyimpanannya yang dengan baik, kemudian nanti diolah baru kita ekspor. Jangan ada yang mengekspor umbian dalam bentuk ya apapun. Karena kenapa? Jangan sampai tanaman yang besok akan menjadi mahkota, istilah ini saya suka, nanti dicuri orang lah, banyak banget. Akhirnya kita nanti yang beli kalau memang ini salah lagi. Oleh karena itu saya berharap Kementan dan jajaran yang ada di semua dinas di kabupaten ini dikembangkan secara strategis. Kita menuju kepada hadirnya minimal chips, kita menuju kepada hadirnya tepung. Tadi Kaban Litbang udah katakan kalau chips harganya 60.000 kan, sampai 80.000. Tetapi kalau dia tepung bisa di atas 200 sampai 300.000. Ini kan soal persoalan sedikit. Kalau begitu perbankan juga harus memang hadir untuk memberi backup. Dan memang kalau harus program pemerintah biasanya terbatas. Tapi pemerintah mengasistensi bersama para tokoh-tokoh seperti Pak Sahar. Sesudah itu kita dorong perbankan untuk menggunakannya, mengolahnya. Sepengalaman saya mulai dari lurah sampai camat, sampai bupati, kepala daerah 25 tahun, pertanian tidak pernah mengingkari janji. Sepanjang dia berkeringat, keringat membawa hasil. Kecuali salah tata kelolanya. Salah tata kelolanya, misalnya porang ditanam di tempat aspal, ya nggak tumbuh lah. Tanam di tanaman kuburan, ya pasti orang yang di kuburannya marah. Tapi kalau tanam di tempat yang tepat, diasistensi oleh jajaran Litbang untuk varietas yang baik. Dan saya tahu persis kalau varietas pertama kita udah keluar, Madiun 1. Nah ini tentu tidak cukup itu, kita mau lebih kuat. 1 hektar biasanya bisa sampai 1-2 ton, karena satu porang itu bisa 1 kilo. Saya pernah lihat di tempat Sahar itu 5,7 ton, 5,7 kilo per 1. Nah kalau 1 hektar itu kurang lebih 20.000 ya? Ya 10.000, 20.000. Ya 10.000 aja kali 5 ya berarti 5 ton per hektar. Kalau 50 ton. Kalau 20.000 yang kita tanam dalam 1 hektar berarti hasilnya 20.000 ton. 100 ton. Aku ngitungnya aja sudah susah gitu. 100 ton kali dia umbian 8.000, 100 ton. Bayangin tuh, Pak. Kau cocok lah jadi presenter di sini terus-terus. Karena porang itu secantik kamu, tahu. Artinya itu menarik, cuman jangan lupa itu bagian dari CB. CB pertama, CB1 sampai CB5 di kita. Yang utama itu makanan rakyat, padi, jagung, dan lain-lain, diversifikasi yang lain. Dan itu tetap utama bagi Kementan. Ini menjadi yang kedua, sekarang burung walet. Jadi talk show berikutnya adalah burung walet, Bapak. Sama, menghasilkan ratusan miliar. Bayangkan kalau burung walet per kilonya di luar 44 juta. 40 juta ya, gila. Oke, itu semua karunia Allah yang kita harus jamah hari ini. Bapak dan hadirin sekalian, selain itu ingin saya katakan, porang memang ini untuk anti-aging. Yang nggak mau tua seperti saya harus minum tuh. Kalau gitu jangan kirim semua keluar, kita harus hilirisasi nih. Ya Pak, ini Andy dan yang peneliti di sini, gimana tuh? Dia bisa menjadi kosmetik, ya termasuk lipstick. Jadi kita mau cantik-cantik nggak? Pakai porang.
Selain itu memang untuk nutrisi, yang paling tinggi nutrisinya. Jadi untuk dimakan oke, untuk kosmetik oke, dan yang lain adalah gulma apalah itu istilahnya mereka ini, glukosa atau apa, glukomanan, itu bisa untuk medical. Jadi untuk farmasi, untuk kebutuhan medical, untuk kemudian konsumsi, untuk kebutuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu industri-industri chipsnya saya kira yang sudah berkembang, Pak Sahar, kita harus didata oleh Dirjen Teknis, Pak Dirjen yang ada, ya, dan hilirisasinya dibuat, termasuk industri-industri perkuat, sehingga ekspornya juga sudah makin banyak sekarang. Dan biasanya bagi orang Indonesia, bagi kita, itu yang harus didorong. Bapak dari sekalian yang saya hormati, saya kira itulah tentu saja masalah teknis akan banyak disampaikan oleh pelaku-pelaku yang ada, termasuk Duta Milenia Porang kita yang hadir. Dan di webinar saya tinggal ingin menunggu hasil rekomendasi talk show ini, dan saya kira ini akan bermakna bagi bangsa. Salah satu yang minta sekali oleh Bapak Presiden, konsentrasi di bidang pertanian. Salah satu yang terus Presiden pikirkan adalah pertanian yang terus melakukan produktivitas untuk menjamin ketahanan rakyat, ketahanan pangan, tapi tidak saja itu, melakukan eksportasi yang makin kuat, agar pertanian yang dibutuhkan oleh negara lain mampu kita siapkan lebih baik di masa yang akan datang. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Pasti saja kementerian tidak boleh sendiri, membutuhkan semua stakeholder, semua pihak untuk hand to hand, tangannya saling bersentuhan, mempersiapkan ini, termasuk para gubernur, para bupati yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Talk show kita hari ini dalam rangkaian pengembangan porang sebagai salah satu komoditas andalan dan mahkota baru bagi kehidupan pertanian di Indonesia, secara resmi kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ridha Allah bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.